Kula nuwun sedulur semua, sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama di channel Tubagus Purnama. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Baik sedulur, di video kali ini saya ingin membahas tentang hal yang sudah banyak dilupakan. Sehingga mungkin salah satunya ini yang menyebabkan hidup kita sekarang berantakan, dalam arti tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi ini hanyalah salah satu contoh bahwa kita sudah meninggalkan budaya leluhur. Contoh yang terpenting adalah perhitungan neptu, weton, dan pasaran. Ini sudah banyak ditinggalkan. Bahkan generasi muda sekarang jarang yang tahu perhitungan neptu, weton, dan pasaran. Lalu buat apa fungsinya? Baik, yang pertama saya akan menjabarkan. Neptu itu apa? Neptu itu adalah nilai, jumlah atau angka dari suatu hari dan pasaran. Jadi angkanya itu namanya neptu. Sedangkan weton itu dihasilkan dari penjumlahan nilai hari lahir dan pasarannya. Jadi weton ini dihasilkan dari neptu hari lahir dan neptu pasarannya. Lalu apa pasaran itu? Pasaran itu adalah siklusnya 5 hari. Jadi pasaran itu ada 5. Apa saja? Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Ini pasaran menurut leluhur Jawa dan sekarang masih ada di Primbon Jawa, tapi sering dilupakan. Nah, apa fungsi kita memperhitungkan weton, memperhitungkan neptu, memperhitungkan pasaran? Nah, ini sangat berguna sedulurku semua ketika menentukan pernikahan, ketika menentukan pindah rumah, ketika ada hajatan besar, ketika memulai bisnis. Itu biasanya orang Jawa dulu atau leluhur kita dulu memperhitungkan hari baiknya kapan. Nah, ini yang sudah dilupakan. Dan sebetulnya sedulurku semua, perhitungan neptu, weton, pasaran ini sangat akurat dan bisa dibuktikan. Nah, karena sudah banyak dilanggar, maka hasilnya ya seperti sekarang kita ini, seperti orang yang tidak jelas kemana arahnya, kemana tujuannya. Akhirnya hidup kita ya hanya sebatas semacam ini, tidak sejahtera. Terkadang malah banyak rintangannya, banyak permasalahan yang timbul. Ini karena kurang memperhitungkan weton. Nah, sekarang kita lihat tabel wetonnya. Tabel weton menurut leluhur dan menurut primbon itu adalah untuk hari Minggu itu jumlahnya 5.
Bisa dicatat pelan-pelan, tidak apa-apa. Hari Minggu jumlahnya 5. Hari Senin jumlahnya 4. Saya ulangi, untuk hari Senin itu neptunya 4. Hari Selasa itu neptunya 3. Hari Rabu neptunya 7. Hari Kamis neptunya 8. Hari Jumat neptunya 6. Hari Sabtu neptunya 9. Nah, itu untuk hari. Sedangkan untuk pasaran Legi neptunya 5. Pasaran Paeng neptunya 9. Pasangan Pon neptunya 7. Pasaran Wage neptunya 4. Pasaran Kliwon neptunya 8. Jadi kalau kita mencontohkan misalnya weton dari seseorang hari lahirnya Jumat Kliwon, itu berarti Jumat 6, Kliwon 8. Kalau kita jumlahkan menjadi 14. Nah, angka weton ini 14 ini sudah membawa karakter dan ciri tertentu tentang rezeki, tentang halangan, tentang bencana yang akan dihadapi, tentang masa depannya, itu sudah ada. Jadi orang tua kita bukan meramal, tapi karena mempunyai ilmu titen. Nah, ini sudah banyak ditinggalkan. Misalnya tadi Jumat Kliwon, berarti jumlahnya 14. Itu karakter seseorang yang dengan nilai 14 itu seperti ini jelas. Silahkan dipelajari di Primbon Jawa. Nanti saya juga pelan-pelan akan mengupas perwatakan dari 1 sampai 18 neptu itu seperti apa, kemudian penjumlahan weton itu seperti apa, lalu hubungannya dengan pernikahan seperti apa. Kadang pernikahan itu adalah weton dari A dan B pasangannya itu dijumlahkan semua mendapatkan berapa. Nah, itu nanti ada tabel tersendiri untuk menentukan, oh pernikahannya ini jatuh rezeki, atau jatuh pati, atau jatuh loro. Nah, ini untuk menentukan kehidupan berikutnya dari pasangan itu. Bukan terus berarti bahwa pasangan itu tidak boleh menikah kalau jatuh pati, jatuh loro. Tapi ada cara tersendiri untuk menghadapinya. Misalnya, pernikahannya harus di bulan ini agar jatuhnya tidak loro lagi, jatuhnya tidak pati lagi, tapi jatuhnya rezeki atau Sri. Sri itu berkelimpahan. Nah, jadi bukan orang tua kita dulu pandai meramal, tapi dengan ilmu titennya dia bisa, mereka bisa menentukan karakter, ciri, perwatakan dari seorang anak yang lahir. Demikian, semoga bermanfaat. Mari kita kembali ke ajaran leluhur, lestarikan, karena itulah kunci dari hidup kita di tanah Jawa khususnya atau Nusantara umumnya. Kita tidak usah ikut-ikutan leluhur yang lain, tapi kita pelajari leluhur kita sendiri. Karena leluhur kita tidak mungkin mencelakai anak cucunya. Terima kasih. Tetap dukung channel saya dengan like, subscribe, dan komen. Bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dari video-video saya berikutnya. Kemudian kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu.